Materi kali ini akan membahas asosiasi atau hubungan dari tabel 3 arah atau dari three-way contingency table. Jadi sebelumnya kita sudah membahas hubungan antara dua variabel kategorik yang bisa kita tuliskan atau kita gambarkan dalam tabel 2 arah. Sekarang tabel kontingensinya kita perluas. Kalau sekarang kita melihat ada 3 variabel kategorik, artinya kita mau melihat hubungan antara 3 variabel kategorik. Umumnya biasanya masalah yang dihadapi ketika kita menggunakan tabel 3 arah, pertama itu adalah ketika kita mau melihat hubungan antara 2 variabel kategorik, di mana hubungan antara kedua variabel kategorik ini dipengaruhi oleh variabel ketiga. Makanya di sini kita punya 3 variabel yang kita amati, di mana yang mau kita lihat hubungan di antara ketiga variabel kategori tersebut. Jadi misalkan kita punya variabel kategori X, di mana variabel X ini misalkan mempengaruhi atau berasosiasi dengan variabel kategori Y. Dan misalkan berdasarkan penelitian atau berdasarkan teori diketahui bahwa hubungan ini dipengaruhi oleh variabel ketiga yang kita sebut variabel, kita notasikan dengan variabel Z. Dan variabel Z yang mempengaruhi kedua hubungan antara X dan Y ini biasanya di dalam statistik kita sebut variabel confounding, yaitu variabel confounding adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Nah, bagaimana melihat atau mengkuantifikasi atau menghitung hubungan di antara variabel X, Y, dan Z? Di sini kita bisa lihat atau bisa kita menggambarkan dengan menggunakan tabel kontingensi, atau dalam hal ini kita menggunakan tabel 3 arah. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini saya punya studi kasus. Ini adalah studi kasus yang saya ambil dari buku Agresi mengenai kasus pembunuhan dari 674 kasus yang terjadi di Florida. Dan ini datanya juga cukup lama ya, jadi diambil pada tahun sekitar 76 sampai 1978. Jadi misalkan di sini yang mau kita pelajari atau amati adalah bagaimana hubungan antara ras pelaku pembunuhan terhadap apakah dia akan mendapatkan hukuman mati atau tidak. Jadi di sini ilustrasi atau contoh studinya adalah kita punya variabel X. Variabel X ini menyatakan ras terdakwa atau ras pelaku ya, saya sebut ras pelaku atau terdakwa, di mana rasnya ini dibagi 2. Yang pertama ini adalah ras atau suku kulit hitam. Kemudian yang kedua di sini yang mau kita lihat apakah dia suku hitam atau ras hitam atau ras putih. Dan kita mau melihat bagaimana X, si ras pelaku ini mempengaruhi apakah dia akan mendapatkan hukuman mati atau tidak. Jadi Y di sini variabel binari juga yang terdiri dari 2 kategori, di mana kategori pertama mendapatkan hukuman mati, kategori kedua di sini dia tidak mendapatkan hukuman mati. Nah, berdasarkan studi penelitian ini diketahui bahwa ternyata hubungan antara bagaimana ras pelaku pembunuhan mempengaruhi apakah nanti dia akan mendapatkan hukuman mati atau tidak, ternyata dipengaruhi oleh variabel ketiga. Saya sebut Z di sini. Ternyata studi yang dipelajari di sini menyatakan bahwa kedua hubungan antara X dan Y ini dipengaruhi oleh ras victim atau ras korban, di mana ras korban ini juga sama seperti ras pelaku, kita bagi 2, variabel binari. Di sini ras pelakunya apakah dia suku atau ras hitam, orang kulit hitam atau orang kulit putih.
Oke, nah bagaimana kita melihat hubungan antara X dan Y ketika ada variabel pengganggunya, yaitu variabel ketiganya adalah variabel Z yang merupakan ras korban. Nah, artinya di sini kita bisa membuat tabel 3 arah. Di sini kan umumnya kalau kita mau melihat hubungan antara X dan Y, berarti kita punya kolom baris dulu ya. Kita punya baris di sini yang menyatakan ras pelaku. Kemudian kita punya kolom responnya adalah dia mendapatkan hukuman mati, iya atau tidak. Ya. Kemudian pelakunya tadi ada suku atau ras kulit hitam sama putih ya. Di sini saya tuliskan kulit putih dulu, saya kasih notasi P dari ras kulit putih. Kemudian saya punya variabel kedua dari ras pelaku adalah suku atau ras kulit hitam. Nah, bagaimana kita mengontrol atau melihat hubungan antara kedua ini dengan melihat bagaimana kaitannya atau pengaruh dari ras korban? Artinya kita bisa menciptakan tabel 2x2 seperti ini, tetapi kita kontrol untuk setiap nilai Z. Artinya di sini tabelnya saya perpanjang lagi ke sebelah kiri. Di sini saya buat lagi, saya tambahkan satu kolom lagi yang menyatakan ras korban. Di sini ada korban, kita kontrol korbannya. Nah, sekarang kita pandang hubungan antara ras pelaku dengan mendapatkan hukuman mati atau tidak. Kita kontrol ketika kita ambil misalkan korbannya dia kulit putih. Kemudian kita tahu bahwa korbannya juga kan terdiri dari 2 kategori ya, kulit putih sama kulit hitam. Berarti kita punya kategori korban kulit hitam. Nah, nanti ini kita lihat juga, kalau seandainya korbannya adalah kulit hitam, pelakunya juga bisa dari kalangan orang kulit putih ataupun kulit hitam. Jadi di sini kita punya tambahan kolom baru ya, karena kita punya 3 variabel. Ini adalah sebagai variabel Z, ini adalah variabel X, sedangkan ini yang Y atau tidak ini adalah variabel Y. Oke, nah sekarang diberikan misalkan berdasarkan penelitian yang terjadi di Florida, katakanlah dari korban kulit putih, di mana pelakunya adalah kulit putih juga, ternyata ada sebanyak 53 kasus yang berakhir dengan hukuman mati. Ini ada 53 kasus. Kemudian yang tidak mendapatkan hukuman mati adalah 414. Kemudian dari korban yang kulit putih juga, kemudian di mana pelakunya adalah kulit hitam, katakanlah di sini ada berdasarkan studi penelitian ya. Ini ada sebanyak 11 orang, sedangkan yang tidak berakhir dengan hukuman mati ada sebanyak 37 kasus. Oke, nah sekarang kita punya studi kasus. Sekarang kalau seandainya korbannya hitam, kemudian pelakunya adalah kulit putih, di sini diketahui tidak ada sama sekali kasus yang mengalami hukuman mati, sedangkan ada 16. Ini tidak, di 16 ada yang tidak mendapatkan hukuman mati. Kemudian kalau baik korban maupun pelakunya sama-sama kulit hitam, ternyata ada 4 kasus yang mendapatkan hukuman mati, sedangkan yang tidak mendapatkan hukuman mati ada sebanyak 139 kasus. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai tabel 3 arah, karena kita melibatkan 3 variabel kategori. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan banyaknya kasus ya, tanpa memandang apakah dia berasal korbannya dari kulit putih atau kulit hitam. Berarti kalau kita totalkan, berapa
beberapa kasus kematian untuk masing-masing ketika pelakunya kulit putih dan kulit hitam. Ya, tinggal kita jumlahkan, berarti 53 ditambah 0 berarti ada sebanyak 53. Kemudian kalau total pelakunya adalah kulit hitam, berarti kita jumlahkan 11 tambah 4, berarti ini adalah 15. Begitu juga kalau tidak ada hukuman mati, di mana pelakunya adalah kulit putih, berarti di sini kita jumlahkan 414 ditambah 16, kita peroleh 430. Kemudian yang ini kalau hitam, pelakunya hitam tapi tidak mendapatkan hukuman mati, di sini ada 176. Nah, dari sini kita punya, pertama di sini ada dua jenis tabel yang bisa kita pandang. Pertama ada yang disebut sebagai tabel marginal. Tabel di mana frekuensinya yang saya tuliskan dengan huruf biru ini saya sebut sebagai tabel marginal, karena di sini adalah melihat tabel frekuensi, di mana di sini kita melihat hubungan antara X dan Y dengan mengabaikan variabel Z. Jadi tanpa memandang korbannya dari suku kulit hitam maupun dari kulit putih, di sini kita melihat langsung bagaimana hubungan X dan Y. Jadi frekuensi yang ditulis dengan menggunakan huruf dengan tulisan biru ini kita sebut tabel marginal. Kemudian tabel yang kedua, di mana di sini adalah tabel yang kita kontrol dengan memandang setiap kategori dari variabel Z. Jadi ketika korbannya adalah putih, kemudian kita punya hubungan antara X dan Y. Kemudian ketika kita memandang ketika korbannya adalah kulit hitam, kita juga punya tabel frekuensi antara X dan Y. Nah, tabel frekuensi di mana kita melihat hubungan X dan Y setelah variabel Z-nya kita kontrol, ini kita sebut sebagai tabel parsial. Jadi tabel yang frekuensinya saya tuliskan dengan huruf merah dan kuning, ini kita sebut tabel dan tabel parsialnya di sini ada dua sebenarnya ya. Jadi tabel parsial yang pertama itu adalah tabel parsial ketika kita kontrol korbannya adalah kulit putih, dan tabel parsial yang kedua adalah tabel parsial ketika kita mengontrol korbannya adalah kulit hitam. Jadi dalam hal ini contoh yang saya berikan di sini ada dua tabel parsial. Oke, di sini saya tuliskan definisi tabel parsial. Jadi tabel parsial dalam hal ini adalah tabel di dalam tabel 3 arah ketika variabel X-nya itu sudah kita kontrol. Jadi ini adalah tabel kontingensi juga. Kontingensi setelah variabel X atau variabel confoundingnya itu dikontrol, variabel Z dikontrol. Nah, karena di sini kita punya tabel parsial, artinya kita bisa menghitung odds rasio untuk masing-masing tabel parsial. Nah, tabel parsial untuk masing-masing, odds rasio untuk masing-masing tabel parsial itu biasanya kita sebut conditional odds ratio atau odds ratio kondisional. Jadi masing-masing tabel parsial bisa kita hitung odds rasionya, dan odds rasionya ini kita sebut odds ratio kondisional. Ada istilah odds rasio kondisional. Nah, cara perhitungan odds ratio yang masih sama ya, perhitungannya seperti yang sudah pernah kita bahas, cuma di sini kita hitung untuk masing-masing tabel parsial ketika kita pandang korbannya kulit putih, dan juga odds ratio ketika kita pandang korbannya adalah
kulit hitam. Nah, sekarang di sini odds ratio estimasi odds ratio kondisional untuk masing-masing tabel parsial. Ini bisa kita hitung masing-masing tabel parsial. Pertama di sini berarti kita mau menghitung odds ratio theta, kita notasikan dengan theta untuk penduga odds ratio theta topi, di mana odds rasionya kita kan mau melihat hubungan X dan Y. Hubungan X dan Y di sini kita estimasi hubungannya dengan menggunakan odds ratio. Nah, kenapa disebut kondisional? Karena di sini Z-nya kita buat konstan, artinya pertama, sekarang kalau kita pandang Z-nya adalah dari kulit putih. Jadi katakanlah Z sama dengan 1 ini adalah kulit putih. Jadi ini saya beri kode 1, ini adalah kode 2 kulit hitam. Berarti ini adalah odds ratio hubungan antara X dan Y, di mana Z-nya kita kontrol, Z-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana menghitung odds ratio? Yang paling mudah adalah kita kalikan silang. 53 kali 37 dibagi 414 bagi 11. Jadi di sini kita kalikan 53 dikali 37 dibagi 11 dikali 414. Nah, kalau kita hitung berarti odds rasionya ini kurang lebih 0,43. Nah, apa artinya odds rasio dari hubungan antara X dan Y ketika Z-nya dikontrol dari ras kulit putih, kita peroleh 0,43. Jadi kalau kita tafsirkan kan artinya odds mendapatkan hukuman mati untuk pelaku kulit putih itu oddsnya sebesar 0,43 kali lipat dari ketika ketika pelakunya adalah kulit hitam, diberikan bahwa korbannya itu adalah kulit putih. Nah, biasanya ketika odds rasionya adalah ketika kita dapatkan odds rasionya 0,43, kadang interpretasinya itu agak ambigu ya, bukan ambigu, jadi sedikit susah untuk dipahami. Ya, interpretasi yang paling mudah adalah ketika kita mendapatkan odds rasionya itu lebih besar dari 1, itu lebih mudah untuk kita interpretasikan. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan odds rasionya itu supaya bisa kita peroleh lebih besar dari 1? Ya, sebenarnya kan odds rasio itu bisa kita balik ya. Jadi saya katakan odds rasio 0,43 ini kan odds rasio antara pelakunya itu antara pelaku kulit putih dibandingkan kulit hitam. Nah, supaya nilainya ini bisa kita berubah, kan kita tahu bahwa odds rasio itu memiliki sifat di mana kalau kita baris kolom ataupun kita tukar baris ataupun kolomnya, maka odds rasionya kan tinggal kita balik menjadi 1/θ. Jadi kalau kita hitung 1 dibagi 0,43 itu adalah 1 ya dibagi 0,43. Jadi kalau saya tuliskan 0,43 ini kan adalah odds ratio atau odds ratio kan itu merupakan rasio dari 2 odds ya. Jadi 0,43 ini adalah odds mendapatkan hukuman mati antara, kalau kita membandingkan 2 kelompok, yaitu kelompok dari yang Y-nya, X-nya ya. Kita membandingkan 2 kelompok X. X-nya itu adalah kulit hitam. Odds-nya adalah untuk pelakunya adalah kulit hitam. Kulit hitam dibagi, bukan hitam ya, putih dulu. Karena kita punya baris yang di tabel itu yang di awal adalah kulit putih. Berarti odds 0,43, odds rasionya itu adalah perbandingan 2 odds antara kulit putih, pelakunya adalah kulit putih dibandingkan kulit hitam, ini sama dengan 0,43. Nah, supaya mudah kita ini dan jangan lupa ini kan odds ratio kondisional. Jadi diberikan
bahwa korbannya ini adalah kulit putih. Jadi odds rasio 0,43 ini adalah perbandingan odds antara pelakunya kulit putih dibandingkan kulit hitam. Nah, supaya mudah kita interpretasikan, persamaan ini kita balik. Jadi kita balik odds pelakunya adalah kulit hitam dibandingkan dengan odds pelakunya adalah kulit putih. Berarti kalau kita balik kan menjadi 1/0,43. Ini kalau kita hitung sekitar 3,2. Jadi ketika kita balik odds 0,43 ini jauh lebih mudah kita tafsirkan. Jadi artinya kalau kita balik sekarang diberikan korbannya kulit putih, maka besarnya odds mendapatkan hukuman mati itu jauh lebih besar diberikan kepada pelaku yang berkulit hitam dibandingkan pelaku yang kulit putih. Perbedaannya adalah sebesar 3, bukan perbedaannya. Jadi odds mendapatkan hukuman mati untuk kulit hitam itu sebesar 3,2 kali lipat dibandingkan odds mendapatkan hukuman mati yang di mana pelakunya adalah berkulit putih. Jadi dengan kata lain di sini odds ini menyatakan bahwa kalau korbannya kulit putih, kecenderungan pelaku yang berkulit hitam itu lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan hukuman mati karena oddsnya itu lebih besar 3,2. Nah, sekarang kita hitung odds rasio kondisional untuk tabel parsial yang kedua. Berarti kita hitung besarnya estimasi theta untuk hubungan antara X dan Y ketika Z-nya kita kontrol sama dengan 2, di mana 2 ini adalah korbannya berkulit hitam. Dengan cara yang sama, di sini bisa kita hitung. Berarti kita lihat dari sini ya, kita kalikan silang 0 dikali 139 dibagi 4 dikali 16. Berarti odds rasionya adalah 0 dikali 139 dibagi 4 dikali 16. Ya jelas ini hasil odds rasionya adalah 0. Ya kenapa 0? Ya karena hukuman mati tidak pernah diberikan untuk pelaku berkulit putih ketika korbannya adalah kulit hitam. Jadi theta topi atau odds rasio antara melihat variabel X dan Y ketika Z-nya kita kontrol. Dari Z-nya ini adalah korbannya adalah kulit hitam dan kulit putih. Ini berdasarkan yang kita hitung pada tabel parsial. Nah, kemudian dari tabel 3 arah ini kita juga punya tabel marginal. Nah, dari tabel marginal ini adalah tabel di mana kita mengabaikan keberadaan variabel Z atau mengabaikan variabel ketiga yang mungkin mempengaruhi hubungan antara X dan Y. Nah, dari sini kita punya odds rasio juga. Nah, odds rasionya ini kita sebut sebagai odds rasio marginal karena kita menghitung odds rasio pada tabel marginal. Oke, jadi selain odds rasio kondisional, kita juga punya odds rasio marginal yang kita hitung dari tabel marginal dengan mengabaikan keberadaan variabel confounding. Cara menghitungnya atau estimasi odds rasio marginal pada tabel yang diberikan di atas. Estimasi atau penduga odds rasio marginal ini kita tuliskan theta topi X dan Y, dan tentu ini kita tidak kita kontrol pada variabel Z karena kita mengabaikan keberadaan variabel Z. Cara menghitungnya ya sama, kita lihat tabel marginal, perhitungannya adalah 53 kali 176 dibagi 15 kali 430. Berarti di sini bisa kita tuliskan 53 kali 176 dibagi 15 dikali 430. Kalau kita hitung ini odds rasionya kurang lebih 1,45.
Jadi odds ratio ini bisa kita tafsirkan bahwa odds mendapatkan hukuman mati itu odds mendapatkan hukuman mati untuk pelaku kulit putih itu 1,45 dari pelakunya kalau dia berkulit hitam. Jadi dari sini odds ratio marginal ini dengan kata lain menyatakan bahwa hukuman mati itu cenderung lebih besar diberikan untuk kulit putih. Sedangkan tadi kita sudah menghitung odds ratio marginal. Di sini kan kita peroleh yang sudah kita balik ya, odds ratio ini kita balik, kita peroleh 3,2. Di sini justru menyatakan hal yang bertolak belakang, dimana kalau ternyata diberikan kita kontrol variabel korbannya, dimana kalau korbannya adalah berkulit putih, di sini kan hasilnya berbeda, menyatakan bahwa kecenderungan untuk mendapatkan hukuman mati itu jauh lebih besar diberikan kepada kulit hitam. Sedangkan di sini ketika kita memandang odds rasionya dari tabel marginal dengan mengabaikan keberadaan variabel Z, ternyata yang cenderung lebih besar mendapatkan hukuman mati itu adalah kulit putih, karena odds rasionya itu lebih besar dari 1, ya di sini dalam hal ini 1,45. Jadi contoh di sini menunjukkan apa, bahwa tabel marginal dan tabel parsial itu bisa memberikan kesimpulan yang berbeda, yang berkontradiksi atau berlawanan arah. Nah, contoh kasus yang seperti ini biasanya di dalam statistik kita sebut sebagai Simpson paradox. Jadi ada istilah yang disebut Simpson paradox. Simpson's paradox, di mana Simpson paradox ini menyatakan bahwa asosiasi yang diberikan oleh tabel parsial atau estimasi dari odds ratio parsial, odds ratio dari odds ratio kondisional itu memberikan kesimpulan yang berbeda dari odds ratio marginal. Dengan kata lain, Simpson's paradox ini menyatakan bahwa semua tabel parsial itu memberikan informasi yang bertolak belakang mengenai hubungan antara X dan Y dibandingkan dengan yang diberikan oleh tabel marginal. Jadi Simpson's paradox ini kalau saya tuliskan, ini menyatakan bahwa semua tabel parsial memberikan asosiasi yang bertolak belakang dari informasi yang diberikan pada tabel marginal. Jadi contoh yang tadi kan kalau diberikan bahwa pelakunya diberikan atau dikontrol dari ras korban, maka kita peroleh ternyata yang cenderung mendapatkan hukuman mati lebih besar itu adalah kulit hitam. Tetapi ketika ras dari korbannya tidak kita kontrol, ternyata yang cenderung mendapatkan hukuman mati itu ternyata kulit putih. Nah, dari sini karena bertolak belakang, moral yang bisa kita ambil kesimpulan apa? Bahwa itu sangat berbahaya ketika kita mengambil kesimpulan hanya berdasarkan tabel marginal tanpa kita melibatkan adanya variabel ketiga yang mungkin mempengaruhi hubungan antara X dan Y. Jadi ketika kita tahu bahwa ada variabel X dan Y, tentu kita harus mengambil kesimpulan setelah asosiasinya itu kita kontrol terhadap variabel confounding. Dan jangan kita langsung melihat hubungan X dan Y tanpa melihat adanya kemungkinan bahwa ternyata ada variabel ketiga yang mungkin mengganggu hubungan antara X dan Y. Ya, nah sekarang kalau kita pandang setiap tabel parsialnya, ketika misalkan tabel parsialnya itu memiliki odds rasionya sama dengan 1. Nah, kalau kita tahu bahwa odds rasio sama dengan 1, itu kan menunjukkan bahwa variabel X dan Y-nya itu bersifat independen.
Nah, di dalam tabel parsial ini atau dalam tabel 3 arah ini, ketika kita memandang tabel parsial yang kita kontrol untuk setiap level Z, maka kita punya istilah yang kita sebut conditional independent. Conditional independent di sini artinya ketika kita mengontrol variabel Z, diberikan variabel Z, maka odds ratio pada tabel parsial itu sama dengan 1. Karena kalau odds rasionya sama dengan 1, itu ekivalen dengan menyatakan bahwa X dan Y itu bersifat independen. Ya. Nah, di sini kalau misalkan tabel parsialnya itu bersifat independen atau kita sebut sebagai conditional independent atau kita sebut independen secara kondisional ya. Independen secara kondisional, atau tadi saya sebutkan bahwa ketika di masing-masing tabel parsial odds rasionya sama dengan 1, maka jangan disimpulkan, ini bukan berarti bahwa tabelnya juga bersifat independen secara marginal. Ini tidak berlaku ya. Independen secara marginal ini artinya odds ratio yang kita hitung pada tabel marginal sama dengan 1. Independen secara marginal. Jadi kalau kita kembali ke tabel yang saya berikan di atas, di mana kita punya 3 tabel 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi di sini independen secara kondisional artinya kita punya theta XY untuk diberikan Z sama dengan 1, ini sama dengan theta XY diberikan Z sama dengan 2, ini odds rasionya sama dengan 1. Sedangkan independen secara marginal artinya ketika tabel parsialnya itu kita jumlahkan, itu kan akan menjadi tabel marginal. Jadi tabel marginal ini kan tidak lagi memandang keberadaan variabel Z, berarti kita punya theta XY. Independen secara marginal artinya ketika odds ratio yang kita hitung pada tabel marginal sama dengan 1 ya. Jadi ketika kita punya tabel parsialnya itu bersifat independen diberikan untuk setiap level Z, ini bukan berarti bahwa secara marginal juga hubungan antara X-nya juga independen itu tidak berlaku. Jadi jika kondisional odds rasionya sama dengan 1, maka odds rasio marginalnya juga tidak sama dengan 1. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya studi kasus, di sini juga saya punya tabel 3 arah di mana masing-masing variabel itu terdiri dari 2 kategori. Misalkan di sini saya punya variabel X-nya adalah treatment. Treatment ini misalkan sebuah pengobatan di sebuah klinik, di mana treatment ini ada 2 kategori. Saya sebut treatment 1 dan treatment 2. Katakanlah baik treatment 1 dan treatment 2 ini digunakan untuk mengobati misalkan penyakit misalkan penyakit pada ginjal misalkan. Katakanlah pengobatan ini bisa berakhir dengan sukses atau gagal. Sukses ini menyatakan bahwa jadi ini variabel Y-nya, sedangkan treatment ini adalah variabel X. Jadi variabel Y-nya ini menyatakan apakah orang itu sembuh dari penyakit atau tidak. Jadi kalau sukses artinya dia sembuh, sedangkan gagal berarti treatmentnya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nah, katakanlah hubungan antara X dan Y ternyata kita bisa kontrol, ada variabel ketiga. Misalkan variabel ketiga atau variabel Z-nya ini adalah klinik. Ya, jadi klinik. Ada variabel Z klinik. Dan kliniknya ini hanya kita ambil dari 2 sampel klinik 1 dan klinik 2. Jadi baik 1 dan klinik 1 dan 2 ini sama-sama menerapkan jenis pengobatan 1 dan pengobatan 2.
Misalkan saya berikan ini ada sebanyak frekuensinya 18, berarti 18 ini sekali lagi menyatakan di klinik 1 di mana dia menerapkan pengobatan 1 itu ada sebanyak 18 pasien yang sembuh, sedangkan ada 12 pasien yang gagal. Kemudian di sini juga bisa kita hitung frekuensinya diberikan, misalkan treatment 2 di klinik 1 yang sembuh ada 12, yang tidak sembuh ada 8. Kemudian di klinik 2 menggunakan pengobatan 1 ada 2 kasus sembuh, 8 kasus tidak sembuh. Masih di klinik 2 menggunakan pengobatan 2 yang sembuh ada 8, yang tidak sembuh ada 32. Nah, frekuensi yang kita hitung untuk masing-masing klinik ini kan kita sebut sebagai tabel parsial. Nah, jika tabel parsial ini kita jumlahkan, maka kita punya tabel marginal. Jadi tanpa dengan mengabaikan apakah dia dari klinik 1 atau 2, kita bisa hitung frekuensi banyaknya treatment, frekuensi yang sembuh di treatment 1 dan 2 ini masing-masing 20, ini 20, ini 20, yang ini 40. Nah, sekarang kalau kita hitung odds ratio dari masing-masing tabel parsial, berarti untuk tabel parsial yang pertama kita bisa hitung theta XY diberikan, ini penduga ya, theta topi, Z-nya sama dengan 1, berarti ini adalah 18 dikali 8 dibagi 12 kali 12. Hasilnya ini odds rasionya sama dengan 1. Sekarang kita hitung odds ratio pada tabel parsial kedua, theta topi XY pada Z sama dengan 2. Kita peroleh, ini juga sama ya, jadi kita hitung, kalau kita hitung 2 kali 32 dibagi 8 kali 8, ini pasti hasilnya 1. Kemudian kita juga bisa menghitung dari tabel marginal. Dari tabel marginal di sini kita punya disebut odds ratio marginal tanpa mengontrol variabel Z. Kita punya theta XY, ini adalah 20 kali 40 dibagi 20 kali 20. Kalau kita hitung ini jelas odds rasionya tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 2. Jadi dari ilustrasi ini juga kita bisa lihat kalau tabel parsialnya itu masih bisa bersifat independen, tabel marginalnya belum tentu independen juga. Nah, contoh di sini kan odds rasionya 2, di mana diberikan kalau kita kontrol pada masing-masing variabel, pada masing-masing level dari variabel Z, ternyata odds rasionya kan sama dengan 1 atau independen. Jadi sekali lagi sama seperti konsep dari Simpson paradox tadi, itu sangat berbahaya ya kalau kita langsung menafsirkan asosiasi antara X dan Y itu langsung dari tabel marginal. Kalau diketahui bahwa ada variabel ketiga yang mempengaruhi variabel X dan Y. Oke, dari sini saya bisa berikan definisi maksud dari independen yang bersifat kondisional. Jadi saya definisikan, misalkan kita punya X dan Y. X dan Y dikatakan independen secara kondisional, independen secara kondisional itu jika odds ratio masing-masing tabel parsialnya sama dengan 1. Jika theta XY diberikan Z sama dengan 1 sama dengan theta XY diberikan Z sama dengan 2, dan seterusnya. Katakanlah variabel confoundingnya ini terdiri dari misalkan K kategori, berarti theta XY diberikan Z sama dengan K, ini nilainya sama dengan 1.
Atau dengan kata lain, X dan Y itu independen secara kondisional jika diberikan Z. Jika diberikan Z, maka X dan Y independen di masing-masing tabel parsial. Independen di masing-masing tabel parsial. Atau secara matematika ya kita katakan odds rasionya sama dengan 1. Dan saya berikan catatan, ini adalah kasus di mana kita memiliki tabel untuk 2 kali 2 kali K. Ya, ini kasus untuk tabel di mana variabel X dan Y masing-masing adalah variabel binari, sedangkan pengontrolnya atau variabel Z ada sebanyak K kategori. Nah, di dalam tabel 3 arah ini kita juga punya istilah hubungan. Selain asosiasi yang bersifat independen, kita juga punya istilah asosiasi yang kita sebut homogen. Jadi kita punya definisi, ada yang disebut asosiasi homogen pada tabel 3 arah. Asosiasi homogen ini adalah hubungan di mana hubungan antara X dan Y itu nilainya sama untuk setiap level Z. Jadi kalau kita definisikan pada tabel 3 arah, ini adalah hubungan atau asosiasi antara X dan Y. Ini hubungannya sama diberikan variabel Z atau untuk semua kategori Z. Jadi kalau kita pandang tabel 2 kali 2 kali K sama seperti contoh di atas, 2 kali 2 kali K, maka yang disebut sebagai asosiasi homogen itu adalah ketika odds rasionya itu nilainya sama semua di masing-masing tabel parsial. Tabel 2 kali 2 kali K dikatakan memiliki asosiasi homogen kalau kita pandang sebagai odds ratio itu jika kita hitung theta XY dari Z sama dengan 1, theta XY untuk Z sama dengan 2, sampai dengan odds ratio untuk X dan Y diberikan Z-nya sama dengan K, ini nilainya sama semua. Jadi kita katakan berasosiasi homogen. Nah, kondisional independen yang sudah kita bahas sebelumnya itu juga kita sebut sebagai asosiasi homogen juga, karena kan nilai tetanya atau nilai odds rasionya kan sama semua, cuman dia lebih spesifik bahwa nilai odds rasionya sama dengan 1. Jadi saya kasih catatan di sini, kondisional independen kondisional ya. Independen secara kondisional. Kondisional ini juga ini merupakan bagian dari asosiasi homogen ya. Atau saya sebut merupakan kasus spesial dari kasus spesial dari asosiasi homogen di mana tetanya sama dengan 1. Oke, sebagai ilustrasi, misalkan kita mau membandingkan efektivitas dari 2 pengobatan seperti contoh kedua yang saya berikan tadi ya. Kalau contoh yang tadi kebetulan saya hanya memandang ada 2 klinik. Sekarang misalkan saya punya ada K klinik, jadi pengontrolnya variabel Z-nya ini adalah kontrol di mana kategorinya ada sebanyak K. Kita mau membandingkan efektivitas 2 pengobatan. Jadi kita punya pengobatan A dan B.
tadi saya sebut pengobatannya 1 dan 2 ya. Untuk memudahkan notasi, saya pakai treatmentnya A dan B aja di sini ya. Contoh, misalkan variabel X-nya ini adalah treatment, di mana treatmentnya ini ada treatment A dan B. Kemudian kita tahu berdasarkan definisi asosiasi homogen kan odds rasionya itu sama semua. Berarti di sini misalkan misal kita definisikan ada P AI misalkan sama dengan P BI, ini artinya peluang sukses ya. Cuma dalam hal ini kita membandingkan efektivitas adalah dalam kategori sembuh atau tidak sembuh. Jadi peluang sembuh dengan menggunakan treatment A, ini kita asumsikan peluang sembuhnya sama dengan kalau menggunakan pengobatan B. Jadi PAI sama dengan PBI, di mana I-nya ini menyatakan indeks dia berasal dari klinik mana. Kliniknya kan tadi saya definisikan ada klinik 1, 2 sampai ke K. Jadi misalkan PAI sama dengan PBI ini menyatakan peluang sukses. Kedua treatment itu sama untuk klinik ke I. Jadi peluang sukses sama untuk kedua treatment di klinik ke I. Nah, pernyataan di mana peluang suksesnya sama antara treatment A dan treatment B ini menyatakan bahwa X dan Y bersifat independen secara kondisional, dan ini berlaku untuk setiap klinik. Jadi ketika kita definisikan bahwa peluang sukses untuk treatment A dan treatment B ini sama, maka ini bisa kita simpulkan bahwa X dan Y ini bersifat independen secara kondisional. Nah, apa maksudnya bersifat independen secara kondisional di sini? Artinya dalam hal ini kita bisa menyatakan bahwa kedua treatment ini sama efektifnya. Ya, tetapi rumah sakit yang berbeda ini bisa memiliki peluang sukses yang berbeda. Yaitu kan bisa dipengaruhi karena ada perbedaan demografi pasien atau juga bisa karena kualitas klinik yang berbeda. Jadi ketika kita dapatkan bahwa peluang suksesnya sama, ya tentu kan bisa kita hitung bahwa odds rasionya itu pasti sama dengan 1. Ketika odds rasionya sama dengan 1, kita simpulkan bahwa X dan Y itu saling independen. Nah, tetapi ketika peluang suksesnya sama, itu kan bukan berarti peluang sukses untuk treatment A dan B-nya itu sama, bukan berarti bahwa peluang suksesnya itu juga sama untuk di setiap klinik. Jadi di sini kita bisa definisikan ada yang disebut X dan Y itu memiliki asosiasi homogen itu jika peluang sukses di treatment ke A untuk suatu klinik I dibagi dengan peluang gagalnya atau 1 minus PA untuk klinik I, ini nilainya sama dengan theta dikali PBI dibagi peluang gagal dari pengobatan B, PBI. Ini untuk suatu nilai theta atau odds ratio dan untuk setiap klinik ke I. Jadi dari sini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa klinik yang berbeda itu bisa memiliki peluang sukses yang berbeda. Kemudian ketika kita mengganti pengobatan dari treatment B ke treatment A, itu hanya merubah odds besarnya odds sukses itu sebesar suatu konstantanya itu kita berikan theta, yaitu nilai odds rasio.
Jadi sekali lagi ilustrasi yang saya berikan di sini ini kita harus paham bahwa ketika kita berhadapan pada adanya variabel ketiga yang mempengaruhi hubungan X dan Y, atau di sini kita sebut atau kita ilustrasikan dengan tabel 3 arah, bahwa ketika kita mau melihat bagaimana hubungan antara X dan Y, itu parameter yang sebaiknya kita gunakan adalah kita mencari nilai dari asosiasi yang kita hitung pada tabel parsial, atau yang kita fokuskan di sini adalah kita membahas odds yang bersifat kondisional ya. Jadi jangan kita gunakan nilai odds yang kita ambil dari tabel marginal. Nah, jadi fokus parameter yang kita studi, yang kita teliti itu adalah tentu parameter yang kita fokuskan adalah odds yang bersifat kondisional ya, odds kondisional, bukan yang kita tafsirkan melalui odds marginal. Nah, kemudian yang kedua, jika seandainya hubungan X dan Y itu bergantung pada atau berubah untuk setiap kategori dari Z, atau dengan kata lain misalkan odds ratio yang kita hitung untuk setiap tabel parsialnya itu berubah-ubah, maka nilai penduga dari odds ratio kondisionalnya itu kita hitung untuk masing-masing level atau kategori dari Z. Tetapi seandainya ketika hubungan antara X dan Y tidak begitu berbeda jauh untuk setiap level atau setiap kategori dari Z, atau dengan kata lain odds ratio yang kita hitung untuk setiap tabel parsialnya itu tidak berbeda jauh, maka kita bisa menduga nilai odds rasionya dengan nilai odds ratio yang sama. Itu bisa kita estimasi, dan itu nilai estimasinya biasanya kita sebut sebagai estimasi Mantel-Haenszel. Kemudian yang ketiga, di dalam tabel 3 arah ini kita juga bisa melakukan uji independen secara kondisional, dan itu nanti akan saya bahas juga bagaimana cara menguji apakah masing-masing tabel parsialnya itu bersifat independen atau tidak. Itu bisa kita uji, nama ujinya kita sebut uji Mantel-Haenszel juga.